Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran kimia semester genap. Adapun awal pelajaran kimia semester genap itu dibuka dengan materi teori asam basa. Ya, teori asam basa. Asam basa itu merupakan sebenarnya ini suatu materi yang kalian sudah ketahui karena kalian sudah belajar dari pelajaran dari SMP ya. Teori asam basa ini. Ini adalah kelanjutan dari pelajaran yang kalian dapat di SMP. Ada 3 materi di sini yang berkaitan dengan teori asam basa. Di SMP sudah diajari satu teori, yaitu disebut dengan teori Arrhenius. Nanti juga kita akan pelajari 2 teori selanjutnya. Review kita review lagi, kalian ingat lagi kalau di SMP kalian dikasih tahu yang namanya senyawa asam itu adalah suatu cairan yang rasanya asam. Lalu kalian juga sudah pelajari kalau basa itu cairannya rasanya pahit, ya. Sudah juga dipraktekkan mungkin di SMP kalian ada indikatornya bagaimana kita bisa tahu itu dia asam atau basa dengan kertas lakmus. Jika suatu cairan itu dicelupkan kertas lakmus warna biru ternyata berubah menjadi warna merah, ya. Itu adalah ciri dari senyawa asam. Kalau senyawa basah ketika dia dicelupkan dengan kertas lakmus warna merah, dia warnanya menjadi biru. Ya, ini adalah pelajaran SMP, diingat-ingat kembali. Lalu di SMP pula kalian belajar ada teori asam basa menurut Arrhenius ya nanti nih. Teori menurut Arrhenius. Balik lagi ke sini. Ini kita pelajari asam basa, ternyata bukan hanya rasanya asam, rasanya pahit saja. Lalu bagaimana kita cirinya kalau dicelupkan kertas lakmus. Nah, ternyata teori asam basa itu bisa juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita tersengat oleh tawon atau lebah. Jadi kalau kalian tersengat tawon atau lebah itu mempunyai efek yang berbeda, efek penanganan yang berbeda. Dua-duanya bengkak, tapi ternyata kalau digigit tawon dengan bukan digigit ya, disengat oleh tawon, disengat oleh lebah itu bisa diobati dengan mengaplikasikan ilmu asam basah. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Ayo pelajari dulu teori asam basa dari awal, nanti kalian tahu apa sih kegunaannya kalau belajar teori ini. Ya, ini ya, sekali lagi teori asam basa ini sudah diperkenalkan oleh guru SMP kalian. Asam itu adalah suatu senyawa yang dalam air dapat melepaskan ion H+. Contohnya di sini adalah HCl, ya. Kalau dia terurai menjadi dalam air terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, kalau jumlah H-nya itu cuma ada 1, maka nanti disebut asam bervalensi 1 atau asam monoprotik. Kalau jumlah H-nya itu ada 2, maka nanti disebut dengan asam bervalensi 2 atau namanya asam diprotik. Ya. Nah, ini adalah definisi dari senyawa basah. Kalau tadi asam itu dia melepaskan H+, kalau dilarutkan ke dalam air, maka di sini untuk senyawa basah dia melepaskan OH-. Ya, contoh yang jadi senyawa yang sering menjadi contoh itu adalah NaOH atau natrium hidroksida. Ini OH-nya hidroksidanya. Ya, itu adalah pengertian asam basa menurut Arrhenius. Itu sering dijadikan patokan awal dalam mempelajari teori asam basa. Teori asam basa berikutnya itu adalah teori asam basa yang dikemukakan oleh 2 ahli ilmuwan kimia yang bernama Bronsted dan Lowry, disingkat ya sekarang menjadi Bronsted-Lowry. Di sini yang diperhatikan itu adalah proton atau H+.
ya. Jadi yang diperhatikan sekali lagi adalah H plusnya. Kalau tadi H plus sama OH min, kalau di sini sama-sama H plus. Tapi konsepnya di sini kalau asam itu memberikan proton, kalau basa itu menerima proton. Ya. Oke, coba kita perhatikan dua contoh di samping ini bagaimana cara kalian menentukan yang manakah yang bersifat sebagai asam, yang manakah yang bersifat sebagai basa. Pertama, jika ada soal seperti ini, bagaimana diminta untuk menentukan yang manakah yang berlaku atau bertindak sebagai asam, yang manakah yang bertindak sebagai basa. Pertama, tentukan dulu pasangannya. Ya, kamu tentukan dulu pasangannya yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Dicari kecocokan unsurnya. Ya, saya ambil paling mudah ini dulu ya. NH3 itu pasti berpasangan dengan NH4 dengan OH-. Cari yang memang dia satu pasang. Cirinya kita cari unsurnya sama. Ini unsurnya N sama H. Ini N sama H, ini O sama H, ya. Berarti yang kemungkinan pasangan dari NH3 adalah NH4. Kenapa? Karena sama-sama unsurnya, ada N dan H. Nah, berarti ini adalah pasangan pertama, NH3 dengan NH4. Lalu pasangan yang kedua, itu adalah H2O dengan OH-. Setelah kalian menentukan pasangannya, lalu tentukan juga siapakah yang bertindak sebagai asam, siapakah yang bertindak sebagai basa. Caranya, perhatikan jumlah H-nya. NH3 itu sebelumnya jumlahnya ada 3 H-nya. Di sini jumlah H-nya sekarang menjadi 4. Berarti terjadi pertambahan jumlah H. Kenapa dia bertambah? Karena dia menerima. Karena dia menerima H atau proton, maka nanti disebut dengan istilah basa. Ini adalah basa, pasangannya berubah menjadi asam konjugasi. Perhatikan, itu menjadi asam konjugasi. Lalu berikutnya perhatian yang H2O. H2O jumlahnya ada 2 di sini. Lalu di sini jumlahnya ada 1. Terjadi pengurangan jumlah H atau jumlah proton. Kenapa dia berkurang? Karena ternyata dia memberikan 1 H-nya atau protonnya. Ya. Karena dia memberikan, maka disebut dengan asam. Kalau di sini sudah asam, maka pasangan di sini menjadi basa. Tambahin kata-kata konjugasi. Konjugasi berarti pasangan. Pasangan asam basa konjuga. Pasangan asam basa gitu ya. Sama juga seperti yang ini. Perhatikan dulu pasangan dari HCCOH itu yang manakah yang tepat antara HCOO- dan H3O+. Perhatikan kesamaan unsurnya ya. Jadi yang sama ini ya. Kenapa O-nya di sini ada 2? Tuh, berarti ini pasangannya. Kita sudah menentukan ini HCCOH, pasangannya ada HCOO-. Ini pasangannya. Nanti kita singkat menjadi pasangan yang pertama. Ini pastinya pasangan yang kedua. Oke, kalau sudah tentukan pasangannya, kalian lihat jumlah H-nya. Di sini jumlah H-nya ada 2, ya. Di sini jumlah H-nya ada 1. Berarti terjadi pengurangan jumlah H. Kenapa dia berkurang? Karena dia telah memberikan proton miliknya. Ya, maka ini disebut dengan pasangan asam basa, di mana HCOOH-nya ini sebagai asam. Kalau di sininya sudah ditetapkan dia sebagai asam, maka pasangannya akan berubah menjadi basa konjugasi. Begitu juga dengan H2O, ya. H2O itu adalah basa. Kenapa dia basa? Perhatikan jumlah H-nya. Di sini jumlah H-nya ada 2, di sini jumlah H-nya ada 3. Berarti terjadi pertambahan jumlah H. Kenapa bertambah? Karena dia menerima. Kalau dia menerima, maka istilahnya menjadi basa. Kalau di sini sudah namanya basah, maka pasangannya sebelah sini akan menjadi asam, kan teorinya asam basah. Ya, berarti sini asam lalu ada tambahan konjugasi. Ini adalah teori Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang ketiga.
Nah, ini berdasarkan Lewis. Ya, di sini dikatakan yang asam itu menerima, kebalikannya ya. Kalau tadi asam itu adalah dia mendonorkan, memberikan, kalau ini dia nerima. Dan perbedaannya di sini yang diperhatikan adalah pasangan elektronnya, pasangan elektron bebasnya yang diperhatikan. Ada nggak yang pasangan elektron bebas? Gitu. Kalau tadi kan jumlahannya ya, apakah jumlahannya berkurang atau jumlahannya hanya bertambah? Kalau di sini bagaimanakah pasangan elektronnya? Pasangan elektron bebasnya. Perhatikan di sini. NH3, atom pusatnya si N ini, ternyata dia mempunyai elektron bebas. Kalau dia mempunyai elektron bebas, berarti dia kemungkinan dapat memberikan pasangan elektron ini. Diberikan kemana? Diberikan kepada yang tidak mempunyai elektron. Ya, sehingga nanti H-nya akan join ke sini, akan membentuk NH4+. Plus itu berarti dia tadi ya, nanti H plus ini hidrogen kan satu nih elektronnya, terus dia pergi meninggalkan, jadi di sini dia kosong. Karena di kosong, karena dia melepaskan satu elektron menjadi H plus. Tapi di sini sebenarnya di posisinya elektronnya kosong, lalu dia didapati diberikan elektron bebas dari si N. Ya, maka nanti dia akan pindah ke sini. Ini sebenarnya konsep ikatan kovalen koordinasi di pelajaran kelas 10. Oke, ingat lagi ini pelajaran konsep ikatan kovalen koordinasi. Lalu bagaimana dengan yang lain contohnya? Contohnya ini adalah Cl dengan Ag. Yang manakah yang bertindak sebagai basa? Ingat, basa itu dia memberikan pasangan elektron. Berarti dia mempunyai pasangan elektron bebas. Cl ini kan dia mempunyai pasangan elektron bebas di sini. Ya, ada banyak bahkan. Dia ada 7, karena kan dia mempunyai 7 elektron pada kulit terluar. Ya, tapi di sini jumlahnya ada, tapi di sini ada ininya, berarti dia berubah menjadi ion. Sudah berubah menjadi ion. Kalau sudah berubah menjadi ion, itu berarti dia sudah menerima 1 elektron sebenarnya di sini ya. Dia sini sudah menjadi stabil, sudah berjumlah 8. Namun, karena dia masih mempunyai elektron bebas, dia bisa saja berikatan dengan unsur yang lain. Contohnya di sini adalah Ag. Ketika Cl yang sudah stabil ini memberikan memberikan pasangan elektronnya ke unsur yang lain, maka nanti dia bertindak sebagai basa. Kalau dia tidak memberikan pasangan elektronnya, maka dia tidak kategorinya asam basah ya. Jadi yang namanya asam itu dia sudah memberikan pasangan elektron bebasnya ke yang membutuhkan. Ya, di sini Ag dia plus, plus itu kan berarti dia melepaskan 1 elektron. Ya, jadi di sini ya Ag plus, nanti yang tadinya kelebihan atau dia mempunyai pasangan elektron bebas diberikan ke sini. Ketika dia memberikan, maka namanya menjadi basah. Ketika si Ag itu menerima pasangan elektron, maka dia otomatis berubah menjadi asam. Ya, itu konsep struktur Lewis. Lalu bagaimana selanjutnya kita belajar tentang kekuatan. Kekuatan asam basa. Nah, kekuatan asam basa ini berhubungan dengan ada yang namanya alfa. Apa sih alfa? Derajat ionisasi. Ya, masih ingat pelajaran sebelumnya? Alfa derajat ionisasi rumusnya adalah jumlah mol yang dihasilkan atau jumlah mol yang terurai dibagi jumlah mol mula-mula. Hubungannya apa? Hubungannya nanti dari alfa ini kita bisa menentukan menentukan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-nya. Kalau tadi kita belajar tentang definisi asam basa, sekarang kita belajar bagaimana mengukur kekuatan asam basa dengan mengetahui seberapa banyak ion asamnya, H+-nya dengan ion basahnya. Nanti kita kenal dengan ada istilah yang namanya Ka dan Kb.
Ka itu sama seperti pelajaran sebelumnya Kc, Kp, keseimbangan ya posisinya ya. Jadi teori asam basa ini juga berhubungan sekali dengan pelajaran yang sebelumnya, yaitu posisinya yaitu tentang materi keseimbangan kimia. Ya, kalau keseimbangan kimia sebelumnya itu berkutat pada keseimbangan dalam bentuk gas. Kalau ini keseimbangan dalam bentuk larutan. Ya, larutannya adalah larutan asam dan larutan basah. Oke. Nanti derajat ionisasi ya. Dari sini didapati untuk menentukan harga Ka-nya itu akar Ka dibagi molaritas dari asam atau konsentrasi dari asam. Kalau dia dalam bentuk basah juga sama, hanya aja diganti ini Ka adalah ketetapan untuk asam, Kb itu ketetapan dari basah. Lalu bagaimana menentukan seberapa banyak H plus dan OH minnya? Nanti pakai rumus yang ini, alfa dikali molaritas atom atau konsentrasi dari asam. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang namanya asam basah, kuat, dan lemah. Oke, lanjut. Nih, asam kuat. Apa sih artinya asam kuat? Asam kuat itu suatu senyawa yang ketika dia dilarutkan ke dalam air, semua ion H plusnya lepas. Masih ingat konsep di kelas 10 larutan elektrolit? Ya, elektrolit kuat, elektrolit lemah. Lalu ada konsep alfa, derajat ionisasi. Ya, sekali lagi kekuatan asam kuat dan lemah itu dilihat dari seberapa banyak ciri asam basa itu lepas. Jadi kalau asam kan menurut Arrhenius cirinya adalah H+. Seberapa banyak ion H plusnya itu lepas dari senyawa. Kalau lepas seluruhnya atau sempurna, maka kategorinya adalah asam kuat. Kalau dia yang lepas itu cuma sedikit, lepas menjadi ion cuma sedikit, sebagian masih dalam bentuk senyawa, maka nanti disebut dengan asam lemah. Oke, jadi kuat sama lemah itu sangat berhubungan dengan alfa atau derajat ionisasi. Makanya nanti kalau asam kuat itu alfanya sama dengan 1. Kalau asam lemah itu alfanya antara 0 sampai dengan 1. Sehingga nanti rumusnya akan berbeda. Rumus untuk asam kuat akan berbeda dengan rumus untuk asam lemah. Kalau asam kuat di mana konsentrasinya konsentrasi H plusnya itu terurai secara sempurna, maka dia cukup sederhana rumusnya, cuma konsentrasi si asam dikali valensi asam. Valensi asam itu adalah seberapa banyak jumlah H dalam senyawa tersebut. Misalkan contohnya HCl dengan H2SO4. HCl berarti H-nya ada 1, maka nanti valensinya itu 1. H2SO4 jumlah H-nya ada 2, maka nanti jumlah valensi asamnya itu 2. Lalu bagaimana dengan asam lemah? Tadi asam lemah kita bisa lihat dari harga alfanya atau derajat ionisasi ya. Jadi seberapa banyak H plus yang terurai. Makanya di sini rumusannya H plusnya itu bisa dicari dengan alfa atau derajat ionisasi dikali molaritas asam atau konsentrasi dari si asam. Lalu bagaimana jika dihubungkan dengan ketetapannya atau dari reaksi keseimbangan senyawa asam tersebut? Nah, nanti ternyata ditelusuri dapatlah rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali molaritas. Lalu bagaimana dengan basah? Nah, ini sama ya, basah mengion sempurna. Makanya alfanya sama dengan 1. Alfa tidak termasuk di sini. Cukup konsentrasi OH- molaritas dikali valensi basah. Sama dengan penjelasan saya sebelumnya, valensi basah itu menunjukkan berapa jumlah
OH-nya. Misalkan NaOH dengan BaOH 2 kali. Nah, itu sudah jelas ya. NaOH berarti OH-nya ada 1. Maka nanti valensi basanya itu cuma 1. Tapi kalau BaOH 2 kali, nah valensi basanya itu 2. Oke. Nah, ini sama juga tadi basa lemah tidak mengion sempurna. Ya, maka nanti ada derajat ionisasi. Seberapa banyakkah ion OH-? Karena di sini kita bicaranya adalah basah. Ya, seberapa banyakkah ion OH- dalam larutan tersebut? Pakainya alfa dikali molaritas atau konsentrasi. Atau kita bisa lihat dari keseimbangan larutannya. Ya, ini keseimbangan bolak-balik. Ya, rumusnya akar Kb dikali molaritas asam. Jadi, dari kedua rumusan ini, kita bisa tahu senyawa itu asam kuat ataupun lemah, bisa dilihat dari dua aspek ya. Kalau ada nilai Ka atau nilai Kb, atau dia mempunyai alfa yang antara 0 sampai dengan 1, maka dia posisinya adalah lemah. Tapi kalau dia tidak mempunyai senyawa tersebut tidak mempunyai nilai alfa antara 0 sampai dengan 1, atau dia tidak mempunyai nilai Kb, Kb atau Ka ya, maka dia kategorinya adalah kuat. Lalu bagaimana kita belajar yang namanya indikator asam basah? Oke, indikator asam basah itu menunjukkan seberapa kuat kekuatan asam dari senyawa. Ini ada beberapa contoh, kita perhatikan di sini air minum bersoda, terus air berkarbonasi, itu misalnya Sprite, Fanta, Coca-Cola dan seterusnya, itu pH-nya lumayan rendah, 3, maka dia termasuk senyawa asam. Kalau nggak salah kalian kelas bukan ya, di tahun yang sebelumnya. Ini lalu ada kacang-kacangan ya, terus ada minuman anggur cuka ya. Dia pH-nya itu 4, termasuk asam juga. Lalu di sini ada kopi. Ini kopi nih. Jadi perhatikan kalau kalian memang menderita sakit mah, kan itu kan. Mah itu berarti asam lambungnya lagi kumat, asam lambungnya lagi tinggi. Jangan pernah minum kopi. Kalau mahnya lagi kambuh, jangan pernah minum kopi. Itu bisa menambah penderitaan kalian. Lalu berikutnya di sini ada roti. Roti kalau nggak salah ini ya. Nah, ya, ini juga yang sakit mah itu, makanya nanti kalau lagi sakit mah, lagi ada kambuh sakit mahnya, jangan jauhilah makan makanan ini karena justru memperparah penderitaan kalian. Lalu di sini juga teh tuh. Ya, ini jangan deh untuk yang lagi sakit mah, lagi kambuh sakit mahnya jangan. Oke. Kalau lagi sakit mah, maka disarankan mengkonsumsi buah-buahan ya. Jadi ini untuk menetralkan asam lambung kalian yang tinggi ya. Jadi nanti kalau lagi mahnya kamu jangan minum kopi, jangan makan roti, minum teh. Oke, minuman bersoda apalagi jangan, jauhi dulu. Carilah makanan yang merupakan menu makanan sehat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, lalu di sini ada pH netral, itu adalah air yang kita konsumsi atau air minum. Lanjut di sini kita pelajari di sini adalah indikator. Bagaimana kita mengetahui larutan tersebut sifatnya asam atau basah? Ya, kalau yang tadi awal itu belajar asam basah itu dilihat dari rasanya, dari lakmusnya. Nah, ternyata indikatornya itu bisa macam-macam, bukan hanya dari kertas lakmus saja atau dari rasa. Nanti kita kenal ada 3 jenis indikator, ya. Ada universal, ada dengan alat namanya pH meter, dan ada dengan yang alami, indikator alami. Nah, universal ya tadi ini indikator kertas itu termasuk di dalamnya ya. Jadi indikator kertas itu ada 2, ada yang universal, ini lebih lengkap,
pH 1 sampai 14-nya jelas. Kalau lakmus itu cuma tahu oh dia asam, dia basah gitu aja kan ya. Lalu yang kedua pakai larutan indikator, nanti kalian belajar ada PP, ada metil merah, metil jingga, BTB, dan seterusnya. Jadi ini untuk mengetahui larutan tersebut pH-nya berapa. Kalau yang sekali lagi kalau lakmus itu cuma dia asam nih, tapi asam itu kan tadi pH-nya 1 sampai 6 ya posisinya. Nah, ini lebih akurat dengan memakai ini. Lalu yang kedua, ada alat namanya pH meter. Ini cukup sederhana tapi kayaknya di lab aja karena di pasaran jarang kalian pakai ini, pakai pH meter. Jadi ini cukup dicelupkan saja, nanti di sini ada elektrodenya dicelupkan ke larutan yang akan kita dicek itu pH-nya berapa, nanti otomatis di layar di sini diberitahu dia berapa sih pH-nya gitu ya. Lalu berikutnya indikator alami, kemungkinan nanti kita praktek, saya minta kalian melakukan percobaan. Ini alami berarti berasal dari alam, bisa dari buah. Ini buah kulit manggis, ada sayur-sayuran, rempah-rempahan, ya. Ada dari makanan ubi ungu, ya, ada kulit manggis, bisa dari ubi ungu. Kalau rempah-rempahan kita pakainya kunyit, kalau dari bunga-bungaan itu ada bougainville, bunga sepatu, terus macam-macam ya. Nanti mungkin saya minta kalian praktek untuk menentukan asam basa dari indikator alami. Kalau ini agak sulit, ya. Kalau ini sulit dan mahal, ini paling mahal ini kemungkinan pastinya lah. Di lab ada ini, tapi kan kita posisinya PJJ, jadi kita tidak mempraktekkan dengan cara ini ya. Nanti prakteknya dengan ini. Nah, ini aplikasinya. Ingat, di awal saya katakan itu kalau kamu tersengat tawon atau lebah, beda penanganannya apa sih? Apa sih hubungannya dengan konsep asam basa, nanti kita pelajari. Kalau aplikasi asam ini kalian sudah tahu, bisa pakai cuka, lalu untuk permen rasa asam ya namanya asam sitrat. Nah, kalau basah itu nih asam karbonat. Lalu untuk antasida itu obat mah. Lalu di sini pada sabun ya, ini untuk salah satu contoh dari senyawa basah. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang di awal, apa sih bagaimana cara menangani kalau kalian tersengat lebah dengan tersengat oleh tawon, dengan hubungannya dengan asam basah. Perhatikan di sini, kalau kalian tersengat lebah, perhatikan, lebah itu senyawa yang dikandungnya itu adalah senyawa asam, yaitu asam amino, asam formiat, asam klorida, asam fosfat, dan seterusnya. Tapi kalau tawon, yang senyawa yang ada pada racunnya sifatnya basah. Oke, jadi lebah itu asam, tawon itu basah. Jadi penanganannya kalian jangan keliru, karena sifatnya asam dan basah. Maka untuk menetralkannya, kita cari lawannya. Kalau lebah itu sifatnya asam, maka nanti kita cari yang sifatnya adalah senyawa yang bersifat basah. Kalau disengat tawon, maka kita cari obat-obatan yang mengandung senyawa asam. Oke, jadi kalau nanti kamu tersengat lebah, sifatnya asam, kamu pakai sabun atau soda kue, di mana keduanya itu adalah senyawa yang mengandung basah. Kalau kamu tersengat oleh tawon, di mana di sini senyawanya basah, maka cara menetralkannya kalian carilah senyawa yang bersifat asam, contohnya asam cuka. Oke, itu aplikasi senyawa asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari perhitungan bagaimana menentukan kekuatan asam basa dari larutan.
Setelah itu baru kita tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.